Apakah teman-teman di sini pernah diminta oleh atasan teman-teman untuk melakukan pemfilteran data atau query data secara terus-menerus dengan data yang sama? Seperti ini, misalkan saya akan mengubah populasi dari 100.000 hingga ke 2.500.000. Nah, lihat data akan terquery dengan otomatis, total population berubah dan total land area berubah. Saya akan merubah juga land areanya jadi 100.000 hingga 51 juta dan data pun terquery juga dan semakin mengerucut ya. Mau tahu caranya? Simak video lengkapnya berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cara untuk menampilkan data sesuai dengan yang kita inginkan secara query, atau kita bisa sebut dengan dynamic dashboard. Oke, terakhir kemarin sudah sampai di import range ya. Nah, dari sini kita bisa kembangkan lagi menjadi sebuah data query. Langsung saja kita menuju ke cells 1, kemudian data yang sudah diisi kemarin atau di formula yang sudah kita kerjakan kemarin bisa diedit lagi. Saya akan tambahkan query di depan import range, kurung buka, kemudian boleh kita buka ini. Nah, kemudian di akhir dari kurung tutup kita tambahkan koma. Dan kita masukkan query yang akan kita pilih. Tapi untuk saat ini saya akan skip dulu untuk query-nya, kita akan langsung menuju ke header. Seperti ini. Kita tap, ya hasilnya sama saja seperti itu. Baik, kita langsung saja menuju membuat dashboard. Sebelumnya saya sudah hapus kolom M hingga kolom Z ya untuk merapikan data ini saja. Baik, kemudian kita lanjut hasil query tadi. Formulanya kita cut saja, Ctrl X, kemudian saya menuju ke row 11 ya, di sini ya, row 11. Saya masukkan query tadi di sini. Seperti ini. Ini nanti space di atas ini akan kita gunakan sebagai inputan untuk data yang akan kita query. Baik, kita mulai dengan menulis judul ya. Saya akan masukkan judul di sini, kita gabungkan saja cells ini. Kemudian saya akan beri nama Google Sheet. Nah, kemudian apa yang akan kita masukkan di sini sebagai kata kunci untuk mencari query yang akan kita gunakan ya. Saya masukkan di E4 saja. Saya akan menggunakan range dari jumlah populasi 2020 dan range dari luasan area kilometer persegi. Saya akan masukkan population di sini ya. Kemudian ini akan kita jadikan from value-nya, dan sini saya tambahkan to, dan di sini akan saya jadikan value sampai. Kemudian kita menuju ke row 6 kolom E. Saya masukkan di sini, saya copy dulu. Kemudian ini sama seperti di atas, from to-nya. Kemudian di bagian bawah sini saya akan masukkan total population dan total land area. Ini kita jadikan header mati saja ya. Saya copy header ini ke row 10, saya paste sebagai values only. Kita ganti header menjadi 0 agar tidak ada header seperti ini.
baik, mungkin belum ada query-nya, jadi kita tambahkan query dulu. Tanda petik, kemudian kita select all column dari sheet sebelumnya ya. All column bagaimana caranya, yaitu masukkan tanda bintang seperti ini, itu berarti select all seperti di SQL. Kemudian condition-nya seperti apa, kita masukkan where. Nah, di sini beri masukan dulu. Jadi kalau import range, query import range itu tidak bisa menggunakan huruf dari kolom ya. Jadi kita harus menuliskan call berapa gitu, COL dengan C-nya huruf besar. Di sini saya akan mengquery population, jadi saya akan menggunakan kolom ketiga ya. Di sini kolom ketiga, kita kembali seperti ini, column 3 adalah lebih besar sama dengan dari data yang akan kita buat di F4 ini ya. Jadi lebih besar, tapi bagaimana jika di dalam query? Keluar dulu ya dari query ini dengan cara memberikan tanda petik 2 kali untuk membuka dan menutup. Kemudian kita tambahkan tanda dan atau N 2 kali seperti sampai berwarna merah. Baru setelah itu kita masukkan cells F4 seperti ini. Nah, baru bisa ya. Kemudian saya lanjutkan di setelah tanda petik yang pertama dan column 3 kurang dari, tidak perlu sama dengan kurang dari cells G4 sama seperti tadi. Kita masukkan dulu tanda petik, kemudian saya masukkan dan saya masukkan H4. Kemudian kita akan memasukkan kondisional yang kedua, yaitu luasan area atau land area. Kita tambahkan N, kemudian saya masukkan land area itu ada di G ya, kolom G, berarti kita buat G itu adalah kolom ke-7. Jadi kita buat call 7 lebih besar sama dengan, masukkan lagi tanda petik 2 kali, kemudian di dalamnya kita masukkan tanda dan 2 kali. Masukkan di antara dan dengan cells F6. Seperti ini. Kemudian kita lanjut sampainya di call 7, berarti kita tambahkan N, call 7 kurang dari H6 ya. Oke, kurang dari H6, kita tambahkan tanda petik 2 kali. Di tengahnya kita masukkan dan tanda dan 2 kali, dan di tengahnya kita masukkan cells H6. Ya, seperti ini. Kita tekan tombol tab di keyboard. Nah, ini akan terjadi error ya, karena tidak ada inputan yang keluar dari data atau sel yang kita tuju tadi. Oke, untuk itu kita tambahkan dulu di depannya if error supaya tidak muncul crash value tadi ya, atau tagar value tadi. Kemudian di akhir kita tambahkan koma, dan jika error akan kita masukkan string no data seperti ini ya. Kemudian kita tutup kurung dan tekan tab, tombol tab. Nah, seperti ini. Jadi daripada terdapat tanda error, lebih baik kita berikan informasi bahwa tidak ada data yang terload. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kolom-kolom atau sel-sel ini ya, yang menjadi referensi dari query kita. Oke, kita akan menuju ke sana, tapi sebelumnya gini, total population dan total land area kita masukkan dulu rumusnya, yaitu sum total dari C11 sampai C saja, kita masukkan seperti ini.
Kemudian di total line area juga sama, hampir sama dengan sum G11 hingga G. Ya, jadi dia akan menjumlahkan secara query ya, apa yang nampak di kolom C dan G ini. Baik, selanjutnya saya akan tambahkan sebuah sheet. Di sini saya ganti namanya menjadi sheet file. Ini kependekan dari validate ya, karena kita akan menggunakan data validation dropdown untuk population dan land area ini. Baik, kita mulai. Di sini kita masukkan population, kemudian di kolom sebelahnya kita masukkan land area. Nah, sebenarnya ini terserah kalian bagaimana mau mengkategorikannya, tetapi untuk video kali ini saya akan memberikan cara cepatnya saja agar tidak terlalu lama di video. Saya menggunakan trik ini, menggunakan power ya, formula power. Jadi di sini saya kasih 100.000, kemudian saya kasih tanda bintang itu kali. Di sini query power ya. Oke, kemudian kita buka kurung, kita masukkan pengalinya ya. Pengali dari 100 ini saya menggunakan pengalinya 5, kemudian row-nya kita sampai A1 hingga A7 saja. Seperti ini, kemudian kasih minus 1. Kemudian kita tekan tombol tab di keyboard. Ya, seperti ini, jadi ada interval value ya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di line area kita drag saja. Kita ganti powernya, kita jadi pengalinya 5. Pengalinya 2. Kemudian row-nya kita sampaikan ke row 9. Seperti ini, saya pesan tab. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu dashboard. Kita sudah membuat data validate-nya. Dan kita masukkan data validation dropdown di masing-masing kriteria atau kategori yang akan kita query ini. Baik, kita menuju ke data di atas. Kemudian saya pilih data validation seperti ini. Nah, mungkin akan sedikit berbeda jika teman-teman menggunakan Chrome yang timbul pop-up-nya, bisa jadi berbeda dengan yang saya tampilkan ini ya. Tapi secara garis besar sama saja. Baik, di population kita add rule, ya sesuaikan F4. Kemudian kita buat drop down, tetapi dari range yang sudah kita buat. Kemudian kita select data range, kita menuju ke file, ini from ya. Oh maaf, sebentar, saya tambahkan dulu di atas sini. Insert, saya tambahkan 0 ya. Saya tambahkan 0 supaya range-nya lebih bagus ya. Baik, kita ulangi. Ulangi, berarti drop down from a range, kemudian di select data range ini kita pilih sheet file, kemudian kita masukkan kolom A, row 2 sampai dengan A9, tidak perlu semuanya, karena ini adalah from-nya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita add advanced option dan pastikan sesuaikan saja, ini tidak masalah, show all warning juga. Yang display style-nya ini agak baru, jadi bisa dipilih chip, arrow atau plantai. Saya pilih mode chip ya. Kemudian kita klik done. Nah, mode chip itu adalah seperti ini. Jadi dia memiliki data dropdown dengan warna abu-abu ya.
Kemudian population until-nya atau to-nya kita kembali, kita masukkan role baru di dashboard H4, kemudian drop down-nya kita pilih from arrange, dan select data range-nya kita ambil dari A3 sampai dengan A10 seperti ini, dan klik done. Oke, kita cek dulu ya, di sini ada angka-angkanya ya seperti ini. Kemudian yang land area sama seperti sebelumnya, kita percepat saja ya videonya. Data ini sudah hampir selesai ya. Kita coba saja di population, saya pilih 100.000 sampai dengan 121.250.000. Kemudian land areanya saya ambil dari 200.000 hingga 1.060.000 ya. Nah, langsung keluar seperti ini ya teman-teman datanya. Baik, kita atau saya rapikan dulu. Baik, ini saja dari saya untuk kali ini. Silakan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi, beri komentar yang membangun, dan mungkin kritik juga boleh, pertanyaan juga boleh, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like-nya dan share video ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.